Halo semuanya, perkenalkan saya Rafli bersama teman saya Gina dan Arif akan menjelaskan dan mempraktekkan instalasi hardware komputer. Oke ya, pertama-tama hardware yang kita punya adalah motherboard. Apa sih motherboard itu? Motherboard adalah papan sirkuit utama di mana CPU, RAM, dan beberapa perangkat keras lainnya diletakkan. Jadi, hardware seperti RAM, CPU, hard disk itu diletakkan ke dalam motherboard dengan soket masing-masing. Jadi, kita juga tidak bisa asal menaruh hardware tersebut. Lalu, kita mempunyai otak dari sebuah komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Nah, sesuai dengan namanya, CPU ini merupakan komponen pemroses data pusat. Jadi, semua data-data yang diberikan ke komputer akan diproses oleh CPU tersebut, layaknya otak manusia yang memproses informasi yang diberikan ke masing-masing individu. Untuk CPU sendiri memiliki dua jenis soket, yaitu LGA atau Line Grid Array yang sering digunakan pada CPU merek Intel, dan PGA atau Pin Grid Array yang digunakan oleh CPU merek Ryzen. Lanjut ke RAM. Tempat semua data yang diproses disimpan secara untuk sementara selama komputer menyala. RAM juga memiliki soket yang spesifik seperti CPU yang berupa DDR1 sampai DDR5 yang memiliki kapasitas penyimpanan yang beragam mulai dari 4 MB untuk DDR1 sampai 16 GB untuk DDR5. Lalu ada hard drive, yang merupakan tempat penyimpanan data. Perbedaannya dengan RAM ialah sifat hard drive yang dapat menyimpan data secara permanen sampai pengguna komputer menghapusnya. Meskipun kondisi komputer sedang mati, data-data yang sudah ada akan disimpan di dalam hard drive tersebut. Hard drive sendiri terbagi menjadi dua, yaitu HDD atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive. Perbedaannya ada pada kinerjanya, yang dimana HDD memakai sistem magnetik atau di dalam HDD terdapat piringan yang berisi data-data yang disimpan yang berputar seiring HDD tersebut digunakan. Berbeda dengan SSD, yang dimana cara kerjanya secara elektrik. SSD tidak memiliki piringan di dalamnya, namun memiliki sirkuit-sirkuit yang kompleks yang menyimpan data-data pengguna. Dan juga form faktor hard drive dibagi menjadi 3, yaitu SATA, mSATA, dan M2NVMe yang letak perbedaannya berada di pin dan soket pemasangan pada motherboard. Jangan lupa, kalau seluruh alat perangkat keras yang disebutkan dapat menyebabkan panas, terkhusus untuk CPU, yang merupakan otak dari komputer yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita membutuhkan kipas khusus untuk mendinginkan CPU. Kipas tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu air cooling dan water cooling. Untuk air cooling, terdapat dua benda pendukungnya, yaitu kipas dan heatsink. Heatsink sendiri berkontak langsung dengan CPU sehingga panas dari CPU dapat menyebar ke heatsink, lalu didinginkan dengan kipas yang ada di atasnya. Sedangkan water cooling sesuai dengan namanya menggunakan air yang khusus dan secara langsung dialirkan ke CPU. Tapi di praktek kita ini tidak ada ya water coolingnya. Lalu kita lanjut ke komponen terakhir dan paling krusial, yaitu PSU atau Power Supply Unit.
komponen paling penting dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik, yaitu sumber daya listriknya tentu saja, yang dimana PSU berperan dalam sumber daya listrik tersebut. Karena PSU dapat merubah arus listrik AC atau alternating current dari sumber listrik utamanya, misalkan dari stop kontak gitu ya, menjadi arus listrik DC atau direct current dengan tegangan yang sesuai untuk komponen-komponen di dalam perangkat. Fungsinya PSU itu apa sih? Ya seperti yang saya katakan tadi, mengubah arus AC atau alternating current menjadi DC, yaitu direct current. Tegangan yang stabil dan konsisten ke komponen-komponen yang ada di PC, kinerja perangkatnya menjadi optimal dan terhindar dari kerusakan akibat fluktuasi. Lalu di PSU ini ada beberapa kabel teman-teman. Yang pertama itu kabel 24 pin, kabel yang menghubungkan PSU ke motherboard. Lalu ada kabel CPU 4 pin atau 8 pin, kabel ATX biasanya. Lalu ada kabel PCIe. Ini buat memberikan daya ke kartu grafis atau kartu-kartu lainnya yang membutuhkan daya yang lebih besar. Lalu ada kabel SATA untuk ke hard drive. Tapi karena floppy disk itu juga udah jarang dipakai, jadi kabel ini udah nggak ada lagi, kayak gitu teman-teman. Pertama kita masang CPU di motherboard. Pasangnya tidak bisa asal. Kalau saya tumpuannya berada di lambang segitiga yang ada di CPU, tinggal kita sesuaikan dengan lambang segitiga yang ada di penutup CPU-nya. Kedua, kita punya fan CPU. Yang pertama kita sesuaikan arah panahnya yang berada di pinggir fan itu. Terus itu kita tinggal sesuaikan dengan yang ada di lubang yang ada di motherboard. Jangan lupa kabelnya kita colokkan teman-teman. Lalu di bagian RAM kita tinggal menekannya dari ujung ke ujung sampai bunyi klik. Kita memasangkan motherboard ke PC case-nya. Nah, pasangnya itu tinggal kita perhatikan saja back panelnya disesuaikan dengan yang ada di PC case. Jangan lupa dibaut teman-teman. Selanjutnya kita masang CPU. Kalian tinggal sesuaikan aja lah ya sama tulisannya. Jangan lupa untuk dibaut juga. Lalu kita masang HDD. Nah, HDD-nya itu tinggal kalian cari tahu aja di mana lokasinya, karena setiap PC case itu berbeda lokasi HDD-nya. Yang penting kalian tinggal sesuaikan aja lubangnya agar bisa dibaut nanti teman-teman. Lalu kita punya SSD, tapi kita tidak memasangnya karena kekurangan baut. Jangan lupa kabel SATA-nya dipasang teman-teman, supaya HDD-nya dapat listrik agar bisa berfungsi.
Selanjutnya kabel 24 pin yang ke motherboard. Lalu kabel 4 pin yang ke CPU. Kabel front panel. Kabel HD audio sama kabel USB. Selanjutnya kita tinggal pasang aja deh penutupnya.